Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini untuk terus bisa memiliki performa komunikasi terbaik kita. Semoga Anda semua sabar ya dalam menanti kapan ada lagi konten-konten, dan insya Allah mulai hari ini dan seterusnya kita akan coba kembali mengisi komakan konten-konten kita tentunya di channel yang satu ini. Oke, bagi Anda hari ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang hadir melalui kolom chat ataupun melalui chatbox yang dihadirkan di setiap materinya, dan ada satu pertanyaan menarik yang akan saya bahas di kesempatan saat ini. Kang, ketika saya hadir di sebuah tempat dan saya mengisi acara, lalu di hadapan saya itu ada orang-orang hebat, punya pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Kok saya jadi deg-degan ya? Kok saya jadi hilang kontrol ataupun kok saya jadi enggak dapet gitu kalau mengisinya gitu ya. Nah, ini akan kita bahas bagaimana kalau kita memiliki audiens katakanlah ataupun orang-orang yang lebih hebat dibandingkan dengan kita dan mereka ada di barisan audiens. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips untuk menguasai audiens. Ya, teman-teman sekalian, bila kita presentasi, bila kita melakukan sebuah penyampaian materi, ceramah atau apapun, terkadang kita nggak pernah menyangka di hadapan kita banyak orang-orang hebat. Katakanlah mereka yang memiliki pangkat, memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita, ataupun mereka yang memiliki status sosial mungkin lebih hebat daripada kita. So, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang narasumber atau sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang public speaker? Saya punya 4 tips di kesempatan hari ini yang semoga ini bisa memberikan kepada Anda sebuah pencerahan dan minimal yang deg-degan bisa berkurang lah ya. Oke. Yang pertama adalah, teman-teman sekalian, kunci dalam presentasi adalah relax. Iya, relax. Teman-teman, relaxlah dalam presentasi. Mengapa? Ketika kita relax, maka seluruh tubuh kita akan lebih nyaman dalam menyampaikan pesan. Masih ingat sebuah precept position NLP yang namanya when you get serious, you get stupid katanya. Semakin kita serius, semakin kita mikirin konten kita, maka semakin stupid. Dalam public speaking, terkadang kita ngeblank. Betul-betul. Ngeblank ya. Tiba-tiba lagi ngomong, tahu-tahu, wah, apa lagi? Kenapa? Karena ternyata diselidiki itu karena kita terlalu serius. So, get relax ya. Relax aja, nyaman aja, senyaman-nyamannya Anda. Sehingga ketika kita menyampaikan itu, maka hormon endorfin ya itu akan turun dan akan memperlancar kinerja otak kita sehingga pesannya akan terus ada di mulut kita. Ya, koordinasi antara otak dengan mulut kita dan disampaikan dengan diksi-diksi yang luar biasa. Oke, yang pertama adalah relax. So, teman-teman sekalian, sebelum Anda naik ke panggung, naik ke stage atau presentasi atau ke mimbar atau apapun namanya, use your own relaxation techniques. Use your own relaxation techniques. Teknik relaksasi apa yang Anda sukai? Misalnya Anda mendengarkan musik misalnya, Anda mendengarkan murotal bagi yang beragama Islam, Anda juga misalnya tarik nafas dalam terus lepas lewat mulut gitu ya. Gitu beberapa kali, atau menggunakan teknik state gitu ya, teknik excellent state gitu kalau di easy to speak ya. Ada excellent state-nya gitu, gerakan yang hanya Anda miliki sendiri. Misalnya atau ya gerakan-gerakan itu bisa Anda miliki sebetulnya ketika Anda memiliki personal excellent state Anda. Dan atau misalnya Anda ke belakang dulu, ke toilet dulu gitu ya. Sekedar untuk membuang air kecil dan lain sebagainya, dan Anda bayangkan seluruh kecemasan Anda keluar. So, yang pertama adalah relax. Oke. So, apa tips yang kedua, teman-teman sekalian? Ketika kita berhadapan di depan audiens, maka tips yang kedua adalah, teman-teman, audiens itu hanya memiliki satu pangkat,
yaitu apa? Audience. Apapun pangkat mereka, jenderal kah, menteri kah, presiden kah, apapun yang menjadi pangkat mereka, tapi ketika mereka sudah ada di barisan audiens, maka pangkat mereka adalah audiens. So, teman-teman, ini ada satu mindset yang ringan sebetulnya. Jadi ketika kita naik ke stage lalu kita mulai speech misalnya, so relax aja. Yang kedua, oke, semua yang ada di hadapan saya adalah audience. That's it. Ya walaupun misalnya Anda tetap menghargai mereka ya dengan menyapa mungkin ya, kalau misalnya acaranya formal kan tentunya Anda menyapa dulu dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah ada di depan, Anda adalah pembicara dan audience adalah audience. So yang ketiga adalah teman-teman sekalian, audience itu selalu siap mendengarkan Anda. Mengapa? Mereka datang ke sebuah acara dan mereka sudah siap untuk mendengarkan siapapun yang bicara di depan. Siapapun, mereka nggak peduli. Siapapun yang bicara di depan, mereka akan mendengarkan. Mengapa? Karena mereka datang ke acara tersebut dan sudah mempersiapkan diri untuk menerima apapun di acara tersebut. So, audience sudah siap mendengarkan Anda. Jadi tenang aja, nggak usah misalnya, waduh, ini di depan saya jenderal, menteri. Ingat ya, pangkatnya tetap audiens. Yang kedua adalah audiens, ya, itu siap mendengarkan. Jadi, so, sampaikan aja gitu. Apa materi Anda, apa presentasi Anda. Dan yang keempat adalah teman-teman sekalian, berikan yang terbaik kepada audiens. Ya, berikan yang terbaik kepada audiens. Dalam public speaking dikenal dengan 3 hal ya. Dalam public speaking dikenal dengan 3 hal. Yang pertama adalah words, kata-kata, diksi, materi yang kita gunakan adalah materi terbaik. Jadi Anda persiapkan materi dengan luar biasa sehingga audiens kita bertambah asik mendengarkan materi Anda. Terus yang kedua adalah tone ataupun teknik vokal. Teknik vokal gunakan powerful voice-nya, smiling voice-nya, intonasi, artikulasi, aksentuasi atau penekanan Anda gunakan dengan optimal, dengan maksimal, sehingga audiens Anda juga akan tampil atau akan mendengarkan dengan nyaman gitu apa yang Anda sampaikan. Teknik vokalnya. Yang ketiga adalah gerakan bahasa tubuh. So, gerakan bahasa tubuh itu apa sih? Apakah semua kata dengan ada gerakannya? No. Tapi gerakan itu adalah sebuah benang merah, maksudnya bukan benang merah, tapi garis bawah dari pesan yang Anda sampaikan. So, ketika Anda menyampaikan sesuatu yang perlu digaris bawahi, maka Anda gunakan gerakan. Ini seperti saya sedang menggunakan gerakan. Iya. Jadi, gunakan dengan optimal gesture Anda. Dimulai dari eye contact Anda, ekspresi Anda, ya, gerakan tangan Anda, gerakan kepala Anda, pundak Anda, lengan Anda gitu. Nah, teman-teman sekalian, semuanya tentunya gerakan dengan optimal dan maksimal. Kang mau dong belajar dengan optimal dan maksimal dan Kang Nugi jelasin A sampai Z secara sistematis. Tenang teman-teman sekalian, kita akan hadirkan lewat course. Ya, kalau dulu teman-teman ikut training gitu ya, ikut training harganya jutaan rupiah. Terus juga kalau misalnya ikut ya training online hanya sedikit-sedikit yang disampaikan, tapi bisa nggak dari awal sampai dengan akhir itu optimal dan maksimal disampaikannya. Dan e-course menjawabnya. Ada 17 video dengan durasinya lebih dari 10 menit, bahkan juga sangat clear dengan step by step-nya. Teman-teman bisa dapatkan tentunya dengan mengklik expertnya.com. Nanti saya cantumkan di kolom feed saya, status saya insya Allah ya. Oke, teman-teman sekalian, so be calm, tenang aja kalau misalnya berhadapan dengan audiens. Tenang. Mereka audiens dan mereka siap mendengarkan Anda. Sampai bertemu di materi selanjutnya, dan tentunya bagi Anda yang mempunyai permasalahan public speaking, Anda bisa ketik di kolom chat untuk menyampaikan apa saja yang perlu kita selesaikan bersama. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.